Shalom. Puji nama Tuhan, di mana pada saat ini kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Sebelumnya kami juga ingin menyapa kepada para pemirsa, khususnya untuk jemaat GPDI Revolusi Jakarta, dimanapun berada. Kiranya kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan sekarang ini. Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada Tuhan saat ini. Itu semua karena cinta-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Bapa, Kau yang setiap hati kami yang rindu Tuhan akan lawan tangan Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan, kami boleh merasakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita mau katakan sangat puji.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Bapa, kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu. Karena pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau beribadah menyembah-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami, dan serta curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan jiwa kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu akan karya keselamatan-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, yaitu WL, singer, pemain musik, penerima tamu, pendoa, terutama pembawa firman Bapa, agar ibadah kami pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar Tuhan, tanpa ada hambatan apapun Bapa. Bagi saudara-saudara kami yang berada di jalan Tuhan, Engkau sertai mereka Bapa hingga sampai ke tempat ini, agar kami dapat bersama-sama beribadah Tuhan. Bapa kami di surga, kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa, kami mohon Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami. Suci dan kuduskanlah kami terlebih dahulu, agar kami layak di hadapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saat kita akan bersorak-sorai menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat kami untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita akan puji puasa. Haleluya. Mari semua berdoa ya.
pujian kita, ku masuki gerbangnya. Puji nama Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua kami pada kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan berkati tangan-tangan kami, baik yang memberi maupun tidak memberi Tuhan. Biar kerajaan Tuhan semakin ditinggikan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi kebenaran Tuhan. Tuhan berkati Bapak Gembala kami. Urapi Tuhan, Kau pakai Tuhan, sehingga firman-Mu berkembang dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup di dalam Tuhan. Ampun setiap dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami ucap syukur. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita ke sabda dari hati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau fokuskan pilihan kita. Kita akan pujian kita, aku mau cinta Yesus.
waktu spesial berbicara bagi kami. Hamba-Mu telah siapkan diri untuk Kau pakai menjadi mikrofonmu Tuhan. Tolong Bapa, biarlah mulut bibirku ini Kau pakai urapi sehingga semua perkataan jelas didengar dan kami boleh mengerti semua. Bapa di surga, dimanapun jemaat-Mu sekarang juga bersama dengan kami beribadah, apakah mereka ada di Jakarta, apakah mereka di luar kota, di mana berada, di Sumatera, Batam, Riau, Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang bersama kami beribadah saat ini Tuhan, yang bersama dengan Rehoboth Seba. Tuhan memberkati semua mereka Tuhan, khususnya Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan hadir secara spesial membawa kami intim dengan-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami telah siap dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Baik pemirsa dimanapun berada, khususnya Rehoboth Seba Jakarta yang ada di rumah beribadah sebab tidak bisa di sana beribadah, biarlah juga saat ini semua menikmati firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kisah hambanya Ayub. Kita lihat firman Tuhan dalam Ayub pasal 42, pasal terakhir. Ayub pasal terakhir 42 ya. Kisah ini sangat menarik. Kenapa? Ayub dalam masa sukar, Ayub dalam masa sulit, Ayub dalam masa kritis, tetapi dia tetap dapat bersyukur. Saudara, ini yang saya soroti hari ini spesial, artinya mengapa bisa ditinggal istri, ditinggal anak laki-laki perempuan, ditinggal kerbau, sapi, kambing, domba, semua meninggalkannya, termasuk teman-temannya juga meninggalkan. So tetap dia berkata, terpujilah Tuhan. Saya sangat kagum melihat kisah ini saudara. Kenapa kagum? Karena Ayub ini sangat begitu tangguh. Kalau saudara sekarang mungkin di sini mengalami persoalan, hanya mungkin persoalan rumah tangga, atau persoalan ekonomi, atau persoalan katakanlah pekerjaan, tetapi kisah Ayub ini sudah secara komprehensif menyeluruh. Saya benar-benar kagum dan ingin belajar jauh. Kenapa kok bisa Ayub ketika istri meninggal, ketika anak-anaknya meninggal, laki-laki perempuan, lembu sapi habis, lalu istri pun mulai bacot. Sekarang ya kebacot ya. Betul? Iya, dia bilang begitu kepada suaminya, masihkah engkau memuji Tuhanmu? Dan teman-temannya yang tadinya satu kor, satu tim, berkata juga, udah kutukilah Tuhanmu itu katanya. Tetapi apa dia bilang? Apakah kita hanya mau menerima yang baik, tetapi tidak mau menerima yang jahat? Ini membuat hatiku sangat terbuka. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Luar biasa saudara. Saya langsung tidak kuat, air mata ini menahan. Apakah kita hanya bisa menerima yang baik? Saudara-saudara, lalu tema hari ini diangkat secara nasional, melestarikan. Saya melihat apa hubungannya Tuhan tentang budaya dengan kisah ini. Saudara-saudaraku, kalau di adat Batak hampir sejajar iman Kristen dengan budaya. Memang ada banyak, kita lihat sekarang ini, kemarin itu kan baru viral, ada Boru Sara gitu ya,
yang bakar ulos. Bonus lagi aja lah supaya jangan tersinggung yang lainnya. Ada bonus lagi, bonus-bonusnya. Ada bonus bakar ulos viral itu di tebing ya. Di mana? Di mana? Di tebingnya? Di mana itu? Orang pernah nggak tahu lah. Kadang gitu kita udah tahu pernah nggak tahu. Padahal tahu kan. Tapi coba kalau mau yang lain, ramai langsung itu ya. Ini karena firman Tuhan jadi kerjain ya. Jain. Kalau coba yang lain, begitu ya. Ku tahu itu gitu. Ya jangan anggota saja itu ya. Saudara-saudara, viral itu dibakar ulos. Saya bilang, on. Tahu on? Bodoh. Goblok ya. Sorry nih Tuhan, maaf. Ini hanya saya, Tuhan mencoba memutarakan hati yang gondok ini. Saya lihat apa dosanya ulos. Alkitab tidak pernah tulis ulos, tapi Alkitab tulis uang agar ketaatan cinta uang. Bakarlah uang. Haleluya. Haleluya. Oleh uang banyak orang sampai berdosa, termasuk juga sekarang dengan ciuman 2 kali cium, gitu ya. Lunaslah Yesus 3 bulu keping perak. Bayangkan itu. Hanya dengan ciuman Yesus sekarang menjual Yesus. Sebenarnya sangat keliru kalau simbol itu bakar ulos. Bakarlah uang kalau berani. Haleluya. Biar ku tangkap kau. Haleluya. Sekali lagi keliru. Memang dulu ulos itu saya lihat betul-betul, kami kan asli Samosir. Saya lihat memang itu memang dulu digodang-godang namanya di apa? Tak gitu ya. Memang ada kalau itu dulu itu. Sekarang kan di Tangerang di Palembang pabriknya, men. Haleluya. Karyawannya orang Bataknya, haleluya, men. Haleluya. Kenapa dibakar ulos? Itulah ajaran teologi yang sesat. Yang sekali lagi sebenarnya tidak ada hubungan dengan ulos. Hatimu yang perlu dibakar, amin. Hatimu, pikiranmu itu perlu dibakar. Meskipun tak ada benda-benda dalam hidupmu, kalau hatimu kotor, tetapnya kamu berdosa. Coba sekarang ini tetangga beli kulkas, gitu. Coba itu. Dibagai tempat kan? Kubuat deh, haleluya. Kubuat deh, iman. Dan mana kepala bagian itu kejam dua kiri. Haleluya. Harusnya kan senang. Beli kulkasnya mah. Itu dong, amin. Amin. Orang beli mobil itu. Tapi yang mana? Haleluya. Baik, tapi yang mana? Sanggup dong. Bukan yang bilang, begitu apa? Nanti kita kan bisa sewa. Haleluya. Kita bisa pinjam, amin. Udah, tapi yang mana? Untuk wah. Haleluya. Tuhan. Lagi kami sedang dong, haleluya. Alat-alat belum biasa dong. Moho. Apa nyali luarnya? Haleluya. Moho. Hal berkata harusnya kan senang dengan orang lain senang, susah kalau orang lain. Maka Tuhan bilang apa? Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan tertawa. Orang tertawa kamu marah. Orang tertawa, berkeliau. Jadi orang bisa tertawa lagi, streslah orang. Haleluya. Iya kan? Jadi susah kita. Kalau orang tertawa, sebenarnya kenapa beda? Ada lucu. Itu loh. Bodoh ada nembro. Itu tuh itu. Kalau nama udah beda. Haleluya. Haleluya. Baik. Saudara, dengan baik ini ya. Kita baca dulu supaya jangan terlalu lama. Dalam Ayub pasal 42, Ayub 42 ayatnya 7 sampai 17. Kaum pria ayat 7, ayat 8 kaum wanita. Bersama ayatnya 17. Bersama saya yang merasa dirinya kaum pria, ayat 7 dari Ayub pasal 42. 1, 2 ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Wanita. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan
ekor gajah jantan, dan berikanlah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata dengan aku seperti hambaku Ayub. Tuan pria, maka pergilah Elipas orang teman Bildad dan orang Suat dan Zophar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub wanita. Lalu Tuhan memuliakan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Pria, kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah menempatkan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 isda dan sebuah cincin emas wanita. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yenima, wanita. Kenapa? Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yenima, yang kedua Krisya, dan yang ketiga Hana. Pria, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka dan tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melahirkan anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan Bersama kita, maka mati Ayub tua dan lanjut. Saudara-saudara, saya ulang sekali tadi, kisah ini sangat unik. Tadinya Tuhan memuji Ayub dan dia bicara kepada iblis. Hei iblis, dari mana kalian tahu katanya kepada iblis? Karena dulu bisa iblis berbicara dengan Tuhan ya. Kalau Tuhan berkata, keliling-keliling Tuhan katanya, apakah kepada hamba Ayub? Lalu Tuhan berkata, iblis berkata, iya saya lihat, tidak ada seperti hamba Ayub katanya. Lalu pintar iblis ini. Hati-hati ya, iblis pintar ya. Mengatakan coba mengatur iblis, pasti kalah kita. Amin. Tahu caranya menghindar dari iblis? Kalau sudah ada ke telepon mau masuk tanpa nama, kau sudah lanjut. Siapa ya? Amin. Amin. Stop aja. Ya. Siapa ya? Jangan lagi dilanjut itu iblis itu. Haleluya. Cara pertama begitu, hindarilah dulu. Udah gak ada namanya, kecuali bikin gak ada namanya bisa dibikin kan. Sorry ya, ini aku. Misalnya namanya Eci gitu ya. Mungkin habis baru kan, nomor baru. Itu ada namanya, gitu kan. Siapa ya? Itu dari iblis itu, haleluya. Haleluya. Lihat, begitu hebatnya iblis. Apa dia bilang? Apalah nggak dipuji-puji Ayub ke Tuhan? Tuhan berkati dia. Apa yang dikerjakan Ayub berhasil. Anak-anaknya bagus. Semua diberkati oleh Tuhan. Pantaslah dia memuji-mujimu. Lihat, ini iblis loh. Dia coba berargumen dengan Tuhan. Apa kata Tuhan? Tuhan terbawa apa ini? Terbawa apa namanya? Terbawa pengaruh ini. Dia bilang Tuhan begini, coba ambil semua, bayangkan itu. Seizin Tuhan, Tuhan berkata ambil semua anak-anaknya. Semua ambil. Juga Ayubnya, jamah tubuhnya. Kecuali nyawanya katanya. Sudah dengan baik. Lalu
iblis menghampiri anak-anak daripada Ayub. Pesta, tiba-tiba habis. Pesta lagi habis. Habis semua. Terus kabar, semua anak udah habis. Diam dia. Sebentar lagi tukang ngangon kambing. Tuhan, semua kambing sudah habis. Sebentar lagi tukang karbo habis. Semua habis. Lalu dia duduk termenung. Lalu seperti dia sakit. Kalau sekarang ini dulu namanya itu sakit kulit ya. Sampai dia itu berjemur. Habislah semua. Tadinya dia adalah orang yang terkaya, orang yang terpandang, tapi kembali nol, hanya memiliki istri. Istri pun mulai gerah. Begitukah istri? Waktu ada uang, abang sayang. Kalau nggak ada uang, abang tetap sayang. Itu jawaban kepada saya. Semakin tak ada uang, semakin sayang. Lalu ini terbalik. Apa kata istri Ayub? Masihkah kau memuji Tuhanmu? Waktu itu Ayub sudah garuk-garuk, punggung dia sudah borokan, berjemur di depan Tuhan. Dalam teman-temannya, ini sebenarnya teman-teman apa? Teman-teman Korin. Woi Ayub, apa lagi yang kau pikirkan? Bunuh diri lah kau tadi, matilah kau tadi. Semua temannya, anaknya, hartanya, semua sudah meninggalkan dia, habis semuanya. Istri itu istri yang baik, istri yang soleha, menjadi istri yang kasar. Kalau coba gitu Pak menjuta dan berusaha. Kira-kira apa Bapak bilang? Sita kora udah begu, padahal sopaut kita merasa. Ada ya? Tahu lagu-lagu zaman kami dulu. Kalau ada orang stres seperti itu, Sita kora udah begu. Kostak di bawah. Itu orang dulu begitu udah stres, itu langsung ambil gitar. Sah. Ini mau dikotogi kan? Apa dia bilang? Ketawa dia lihat istrinya. Sama nih. Amin. Kalau beda karena iya tahu bapak buat gitu kan. Iya. Benar begini. Nangka kan. Ayo lirunya kualai kau nampak istrinya sudah aku lihat apa gini. Apa kata Ayub? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Bayangkan. Wow. Saya belum berpikir sampai sejauh itu. Ketika saya dengar anaknya mati, saya sudah berkata, betul. Saya bayangkan dulu waktu anak dulu pertama itu kecelakaan meninggal ya. Meninggal nak bekerja, hidup kembali karena Tuhan. Sudah ditutup koran. Saya lihat ditutup koran, hati ini udah agak tahu lah. Nanti mereka dah boleh ya. Kemudian dia setahun lagi dulu ya, kemudian dia tutup koran, dibaca orang. Itu yang apa ibu Sentul itu anak pertama. Telepon dari polisi, Pak, anak apa kecelakaan? Kata saya, baca orang dia tutup koran udah, motor udah reset, helm sudah remuk, kepala ini sudah bengkak. Coba, saya lihat itu, saya peluk anak ini, saya mendadak ambil taksi bawa ke UPI, sampai di UPI masuk rumah sakit ditolak, sudah nggak ada lagi Pak kata dokter tunggu. Ini ada saksi hidup ini, terus dia bilang siapkan ICU,
Kalau aku bayar 7 juta. Dia bilang, nggak usah Pak, coba Pak, masukkan ke KSU. Bapak, saya kan udah bayar, masukkan ke KSU. Semua pergi berangkat. Masuk semua berangkat, semua berangkat. Cek dulu, segala kan bergerak. Lihat Pak tadi, nggak apa-apa, Bapak keluar aja. Sudah tahu? Kita begini, Tuhan, kalau Hizkia sudah Tuhan vonis dia meninggal, tapi dia bicara, Tuhan, aku kan baik Tuhan melayanimu, tambahkanlah Tuhan umur. Dan Tuhan mendengar doanya, tambahkan berapa tahun? Berapa tahun? 12 tahun, kalau tahu ya. Saya lihat dan bilang, Tuhan, ini Tuhan buah bajuku Tuhan. Ini Tuhan, baru sudah harus kerja. Tuhan saya bilang, ini Tuhan kebanggaanku Tuhan, gitu kan? Aku terus tinggalkan hidupku Tuhan. Aku semua lepaskan pekerjaanku Tuhan kepada Tuhan. Aku mau Tuhan buat hidup. Karena Tuhan ku tahu dia sudah mati Tuhan. Ya udah kan 6 jam di jalan raya, lalu bawa ke UG ada proses 1 jam, 7 jam lah. Ku tahu udah mati, tapi ku tahu juga Tuhan bisa hidupkan dia. Menyembah apa itu? Bikin baru itu. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Itu menyembahku sampai 5 jam. Gak bergerak. Tapi terus aku menyembah terus. Aku tahu Tuhan itu hebat. Ke 6 jam, hidup naik lagi. Naik kembali. Wah, super tahu. Hidup sudah kembali. Saya berteriak, semua orang masuk. Semua orang di UGI itu udah ribuan orang. Karena udah dengar kabar meninggal. Semua orang udah tahu itu meninggal. Orang udah bilang, udah gila itu kita pasaran gitu kan. Udah dibilang dokter meninggal masih bikin kesor aja. Begitu saya berteriak, haleluya, gitu kan. Dibuka ada pintu. Mereka lihat ini udah ramai hari ini. Kata Bapak tunggu. Saudara, itu baru satu. Ini anak-anak Ayub semua meninggal. Kambing lembu semua habis. Badannya pun borongan habis semuanya. So dia bilang apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sudah berapa habis harta pemerintah? Coba dulu jawab yang hadir dulu. Belum seberapa yang habis sama. Maka aku bersyukur kalau pemerintah masih datang hari ini. Dan tepat khotbah ini didengar. Belum sebanding apa yang kita sama dengan Ayub. Saya ingat dulu waktu dulu siapa dulu Atman dulu. Atman dulu ya. Atman ya. Ganteng dia ya. Sudah dulu kemudian lihat air matanya sudah seperti Deadpan. Ada Pak? Tumpah beras. Ya wajar. Coba bayangkan itu. Baru anakku satu diangkat. Kayaknya udah begitu luar biasa. Ini Ayub ini semua. Tapi dia selalu berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Jadi, misalkan saudara, misalkan saya sekarang ini, apapun yang terjadi, so katakan, terpujilah Tuhan. Amin. 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 Inilah kisah yang sangat luar biasa hari ini. Lihat nanti apa sih dampaknya? Apa dampak bagi Ayub? Kok bisa dia berkata terpuji Tuhan? Saudara-saudaraku, saya tulis ada 6 perkara. Ayub itu sangat luar biasa ya. Pertama, bagaimana Ayub bersikap tentang penderitaan. Ayub tidak goyah, tetap percaya bahwa Tuhan tahu persoalan itu. Haleluya. Itu pertama. Tuhan tahu persoalan itu. Tuhan tahu persoalanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu penderitaanmu. Katakan hari ini, Tuhan tahu persoalan.
mendengar. Tuhan tidak buta. Dia tahu persoalan hari ini. Yang penting adalah ada yang kau percaya. Tuhan bisa merubah. Tuhan bisa membuat keadaanmu itu yang sudah rusak menjadi baik. Haleluya. Ini yang nomor satu. Yang nomor dua, saudaraku, sadari Tuhan itu bekerja. Keyakinan Ayub, Tuhan sadar bahwa Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan. Betapa sakit rasa Ayub dan istri berkata, kutukilah Tuhanmu itu. Tapi dalam mulut Ayub tak pernah keluar kata-kata apapun. Istrinya pun tetap dia kasih. Jadi kalau istrimu cerewet, bilang sama dia, tambah cantik kamu mati. Oke? Lucu ya, harus nangis ketawa bisa ya. Haleluya, begitu lah dia. Haleluya. Amin. Kan baru nangis kan? Bisa ketawa. Haleluya. Jadi kalau istrimu cerewet, Bapak Juntat bilang, tambah cantik kamu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jangan tambah marah. Kalau dia marah, kamu marah ya, terbang. Haleluya. Kalau dia marah, lebih apa ya? Haleluya. Haleluya. Itu mawar si mulut saya dia. Menaruh anak. Pada mulut dia. Haleluya. Amin. Ada berapa dokter? Bah, asal saya kena kemana kok? Dalam mengakurau dari bawah, haleluya. Berkawat, haleluya. Haleluya. Bilang, tenang kau. Haleluya. Kedua tadi ingat, sadari Tuhanmu bekerja, haleluya. Tuhanmu tahu keadaanmu. Yang ketiga, saudaraku, Ayub menjaga hati. Ini yang sulit. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan terlambang, karena dari sana terpancar kehidupan. Hati ini sulit dijaga. Dari manakah datang cinta? Anak muda? Dari mata turun ke hati. Kalau anak muda, kalau orang tua tidak, dari hati naik ke mata. Haleluya. Kalau orang tua beda, iya kan? Hati dulu. Sebelah muncul dah haleluya. Serotong mata baik kopi kan? Haleluya. Lalu mulai banding-banding dia bersama. Haleluya. Orang tua dari hati naik ke mata ya. Dan sebenarnya salah, semua dari hati. Walaupun kau lihat cantik, kalau hatimu nggak ada, tambah semua. Haleluya. Jadi enggak hati pertama, hati ya. Ayub tetap menjaga hati, kita perlu lihat. Jaga hatimu. Apapun sekarang keadaanmu, jaga hati, bilang Tuhan tolong. Aku tahu Tuhan hati walaupun kecil, aku tak kuasa Tuhan menjaganya. Sulit jaga hati. Aku bangga Bapak sebelum ini. Anak kemanggaan kulihat ini. Dia lewati samudera dengan jalan licin, terjal, mendaki, tapi dia tak tergelincir. Amin. Tahu saudara, kalau lewati jalan-jalan ke arah Jawa lah, sepanjang jalan itu jalan licin. Aku pernah mampir, sudah ketiga. Saya bilang, satu bilang, Pak, mau apa Pak? Sebelahnya bilang, Pak, mau diapain Pak? Sebelahnya bilang, Pak, minta apa Pak? Bingung saya. Di rumah nggak pernah begitu. Kita datang ada gitu kan? Haleluya. Di sana terus 3 datang. Macam-macam permintaannya. Mau diapain Pak? Minta apa Pak? Haleluya. Jadi harus tinggal dia. Haleluya. Haleluya. Terus sama. Terus. Hanya dia yang Tuhan tahu. Haleluya. Haleluya. Tapi saya tahu Pak. Restoran nggak terus restoran. Masih kita putih itu. Dulu si Fikrum saya. Haleluya. Lihat. Ayub jaga hati. Itu perlu hatimu jaga terus. Robe kali susu. Bilang no. Hatiku percaya. Amin.
Hatiku percaya, selalu ku percaya. Keren? Itu kata Syekh untuk memberikan itu gereja. Kita nggak tahu kan kita seperti apa firman soal itu. Itu tuh yang keempat. Teman-teman, ayo mencoba menuduh Ayub berdosa. Jadi teman pun bisa dilawan. Waktu ada kita, horas lah, horas. Kalau nggak ada waktu kita, boro-boro bisa gol. Apa yang bilang? Itu tetap marah-marah. Dihindar. Haleluya. Kalau ada waktu kita, belum. Kalau nggak ada waktu kita, kita dari mereka. Sama ini. Lihat, teman pun seperti itu. Lihat, ketika tetanggamu mungkin menjauhkanmu, mungkin abangmu menjauhkanmu, adik menjauhkanmu, lain juga itu menjauhkan semua, gak apa-apa. Yang penting Yesusmu tidak menjauhkan. Amin. Amin. Itulah prinsip Ayub ini. Itulah prinsip jam kebudayaan. Kalau ada batak kan ada di barat tondong. Itu ada batak. Kalau nggak ada sama kamu, doa habis sama kamu. Ikut, waduh. Yes, betul kamu dulu. Jangankan kamu minta, roh penitia. Aman roh kamu masuk apa? Haleluya. 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 Iya begitu. Itu hidup, tapi Ayub tidak goyah. Meskipun temannya korban, temannya pesta tiap hari. Sekarang sudah menuduh dia berkata, nomor dosa Ayub kata gitu. Ini dia benar. Teman pun tak jaminan. Maka hanya satu dengan Yesus. Ya, lalu yang keenam di sini saya tulis dalam penderitaan Ayub tetap cari Tuhan. Dalam penderitaan Ayub tetap cari Tuhan. Sedetik pun Ayub tidak pernah bergeser untuk tidak mencari Tuhan. Kenapa dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberi solusi baginya, tidak ada yang lain. Jadi saudara sekali lagi, kalau sekarang kamu sudah mentok hidupmu, jangan bilang menyerah. Bilang Tuhan, aku tahu Tuhan. Kisah Ayub inilah sekalian. Kalau Ayub Tuhan tolong, aku Tuhan tolong. Amin. Amin. Itulah Ayub. Lalu yang terakhir, dia setia. Tak pernah terhianat. Kenapa dibikin lambang Roh Kudus burung merpati? Anda tahu? Anda tahu? Burung merpati setia. Saya mencoba seperti burung merpati. Amin. Kalau istrinya meninggal tak kawin lagi. Haleluya. Kamu kawin lagi dia? Itu burung merpati sampai mati atau lagi. Jadi itu orang bisa sampai dia dibikin lambang kudus. Haleluya. Haleluya. Setia terus. Setia dengan pasangan. Ayo saudara memasak. Haleluya. Amin. Tak ada yang pasak kau manginan. Haleluya. Pilihan menjadi itu. Haleluya. Amin. Amin. Tak ada masa kalian. Pilihan kalian itu. Jadi mau diapain? Meskipun mungkin bayang-bayangmu, kalau dulu aku ke sana, belum tentu juga. Kalau, haleluya. Haleluya. Jadi syukuri apa yang ada. Itu adalah syukuri bersama. Haleluya. Amin. Amin. Ini dulu bentar bisa saya. Aman. Dapat lagi. Dia kan. Kenapa menyerah?
udah tidur di rumah. Jual mie gomong, jual pisang, semua. Mana kuat. Hebat sih. Ku bilang, ini semua nunggu harus itu. Itu ya. Amin. Puji Tuhan kan? Sekarang kan berubah. Amin. Sahabat, ada batunya dulu. Indah, tak ada. Waktu dia setelah tadi air, tadi dia buat nama itu. Wah, lihat. Tuhan melihat apa? Air ini hebat. Lihat. Berkat-Mu ada pada kehebatan. Coba sekali. Berkat-Mu yang akan kau terima ada pada kehebatanmu terhadap prinsip-Mu kepada Tuhan. Boleh tulis. Berkat-Mu, suksesmu, masa depanmu tergantung bagaimana hebatmu tetap percaya kepada Tuhan. Itu. Akhirnya air apa? Digulirkan. Wow. Tadinya 3 anak air cantik-cantik, sekarang lahir lagi 3 lebih cantik dari yang dulu. Wow. Tadinya dia 3.000 pasang, datang lagi 6.000 pasang. Bukan gitu. Untung istri gak mati, haleluya. Kalau mati 1, datang 2, haleluya. Maka Tuhan gak mati, haleluya. Amin. Kenapa Tuhan gak mati istrinya? Nanti jadi 2, haleluya. Haleluya. Tuhan juga hebat Tuhan. Amin. Dia jaga walaupun cerewet istri dijaga, haleluya. Nanti kalau mati dia dari 2 kan jadi 2 istrinya, bingung dia, udah. Dia akhirnya Tuhan pulihkan. Sudah tadi keadaanmu, masa depanmu dengan catat hari ini, besok atau lusa tergantung hari ini sikap. Adakah 6 tadi kamu jaga salahkan Tuhan. Tetap percaya Tuhan tahu keadaan. Tuhan pasti bekerja. Kalaupun temanmu benci dirimu, bilang apa? Terakhir tetap sedia. Akhirnya, ayo kembali. Hari ini tradisi kita harus dirompak. Itulah adat. Ada undi baru totong, salah. Kalau adat Kristen, ada nggak ada, tetap kolong, amin. Amin itu ya. Jadi kita hari perbaiki. Kalau kita orang Batak ada undi baru totong, itu salah. Sekarang buktikan ada nggak ada bagimu, harus tetap ngasih dan jaga hati. Jangan pernah salahkan Tuhan. So lihatlah dirimu. Apalah sekarang penderitaanmu mengenang dengan air. Tak sebanding sedikit. Saya pasti bilang, oh hebat Bapak. Tapi tadi dia bersikap. Tuhan tahu persoalan. Kedua, dia tahu bahwa Tuhan tak pernah tidur. Tuhan pasti bekerja untukmu. Oleh sekali lagi, kau segera. Jangan pernah. Saya berharap Tuhan ini menolong hadir. Saya sangat bahagia. Saudara hadir hari ini, itu saudara akan melihat nanti pulang. Mulai bandingkan, belum seberapa banyak derita dengan air. Mari percaya, jaga hati, percaya itu sudah. Katakan Tuhan, seperti air Tuhan pulihkan. Aku pun Tuhan rindu, amin. Tuhan pulihkan. Jadi mulai hari ini malam ini, nanti di rumah sama istri, mulai pegang tangan berdua, bilang, berdoa kita, supaya apa? Supaya kita tidak pulihkan, amin. Nanti menetap dengan ibu, itu tangannya. Pada bakal mau tetap dulu. Penting udah tetap. Waktu butuh aja pegang tangan kalau enggak pegang tangan. Sudah mau. Haleluya. Berdoa, amin. Berdoa itu terang berdoa, amin. Amin. Tulis dulu. Itu jangan dulu. Anda pegang tangan ibu nanti berdoa kali ya. Haleluya. Kita serem perbaiki. Jadi kita dulu rom.
Ibu pun jangan terus tolak. Enggak ada, jangan gitu lagi. Karena ibu gitu. Bagus. Pegang tangan. Kenapa harus pegang tangan? Coba dulu, baca dulu. Kita sih Matius 18-19 itu suruh pegang tangan. Coba. Ini Freddy dulu. Matius 18-19. Apa dia bilang? Ini terakhir nih. Ayo sikat ke depan. Matius 18 ayat 19. Apa dia bilang? Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakmu yang di surga. Sepakat dulu. Sepakat. Pegang tangan, sepakat dulu. Halo contoh dulu. Jika dua orang sepakat, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapak. Amin. Mana itu tolong dulu. Tapi istri, pegang tangan dulu. Mintalah semua. Itu kan apapun diberikan. Amin. Kecil banget lah permohonan buat Tuhan kasih. Malam ini saya beruntung hari ini. Ayo Tuhan berikan. Haleluya. Nanti malam di rumah. Pegang tangan. Baik. Di Tuhan. Ayo beri Tuhan. Sikat. Satu lagi aja lagi.
kejadian itu, ingat tadi prinsip Ayub, tak satu pun persoalanmu yang Tuhan tidak tahu, tak satu pun keadaanmu yang Tuhan tidak peduli. Dia bekerja untuk itu. Jagalah hatimu, tetap percaya, setialah kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tapi Ku tahu firman-Mu tak berhenti. Aku mohon Tuhan, urapi kami semua, agar penderitaan persoalan kami hari ini adalah berakhir. Seperti Ayub Tuhan pulihkan, demikianlah kami Tuhan pulihkan. Seperti Ayub Tuhan pulihkan, demikianlah rumah tangga kami Tuhan pulihkan. Seperti Ayub Tuhan pulihkan, demikianlah ekonomi kami Tuhan pulihkan. Seperti Ayub Tuhan pulihkan, demikianlah anak-anak kami Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bahagia, jemaat-Mu memahami firman-Mu Tuhan. Aku tahu mereka sangat bersyukur hari ini. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mempersembahkan rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu. Mari Tuhan, berkati hati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berbahagia, haleluya. Orang yang tidak dimulai dari doa sampai firman-Mu. Semua Tuhan adalah karena kebaikan Tuhan.
Sebentar kami menaikkan doa syafaat pertama untuk bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan hadir memberkati khususnya Bapak Presiden kami Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, juga seluruh kabinet maju dan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW di seluruh Indonesia sampai kepada RT di tempat ini Tuhan. Bapak TNI Polri sebagai garda terdepan dalam keamanan bangsa kami Tuhan, yang sekarang dengan penuh demonstrasi untuk mencoba merubah undang-undang yang sudah disahkan oleh DPR, yaitu tentang Omnibus Law Tuhan. Tapi kami percaya pemerintah adalah pemerintah yang baik, dia pasti memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Sadarkanlah para demonstran, sadarkanlah para buruh agar mereka tidak perlu demo, karena demo itu adalah dari iblis. Demo itu dari diamond, itu artinya kuasa kegelapan. Maka kami patahkan dalam nama Yesus roh demonstrasi, kami patahkan. Biarlah mereka pakai jalur hukum, yaitu datang ke MK untuk uji kembali undang-undang yang akan disahkan. Bapak tolong Tuhan berkati semua para juga elit-elit politik kami Tuhan, agar mereka tidak mempunyai ajas manfaat menggunakan situasi Tuhan untuk kerusuhan. Kami bersyukur kalau demo beberapa Tuhan tidak terjadi kerusuhan Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena Tuhan memberkati TNI Polri yang sudah begitu luar biasa untuk menjaga keamanan di negeri kami Tuhan. Bapak di surga, juga para bin intel Tuhan berkati, sehingga semua mereka bertugas sesuai dengan job desk mereka masing-masing. Tuhan, sebentar kami Tuhan berdoa untuk Natal kami dari Tuhan, di mana rencana kami 24 Desember kami Tuhan Natal jam 5 sore di sini Tuhan. Tuhan, panitia telah terbentuk dan telah mereka bekerja mulai. Hamba mohon Tuhan berkatilah panitia agar juga mereka dapat dana Tuhan dari Tuhan, bukan hanya dari kami Tuhan. Terima kasih baik-baik Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dan Kau telah berkati mereka tanpa harus lagi hamba undang ke depan. Mereka semua sudah merasakan Tuhan berkati. Aku bahagia Tuhan hari ini, tak perlu lagi ke depan diundang. Mereka di bangkunya pun telah diberkati. Aku bahagia Tuhan, aku melihat tadi Tuhan, semua mereka bahagia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi tangan-Mu tak terbatas. Memberkati setiap mereka, memberkati hati mereka yang remuk, memberkati setiap persoalan rumah tangga mereka, memberkati ekonomi mereka Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami mau pulang dari sini, seluruh persembahan Tuhan yang telah kami persembahkan, baik pertama, kedua pembangunan, ketiga untuk pekerjaan Tuhan. Bapakku berdoa berkatilah setiap tangan yang telah terulur. Tuhan, buka tingkat-tingkat langit, curahkan berkat-Mu berkelimpahan Tuhan, agar umat-Mu boleh berkata, ya untuk Kristus. Kristuslah sumber berkat, Kristuslah sumber dan sejahtera. Tuhan, terima kasih bagi mereka yang telah mengembalikan milik-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, mereka akan jadi sumber berkat, jadi kesaksian Tuhan. Tolong Tuhan agar mereka jadi contoh Tuhan, dan yang lain boleh mengikuti Bapa di surga. Bapa terpuji nama Tuhan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami nanti masih ibadah Tuhan di Pondok Kelapa jam 10 Tuhan. Juga berkatilah hamba dengan anak Tuhan Andreas. Kami Tuhan dari jam 5 tadi ke sini Tuhan. Tuhan berkati kami terus juga kembali Tuhan ke Jakarta, dan juga Tuhan orang Cibarusah Tuhan. Bapak, kudoa khusus bagi Bapak semua orang Tuhan. Tuhan Yesus, Dia tidak hadir hari ini. Tapi Tuhan, barusan Roh Kudus ingatkan hamba-Mu, sekali Tuhan telah menangkap dia, jangan lagi biarkan dia Tuhan sendiri. Roh Kudus sertai Bapak semua orang Tuhan. Aku rindu dia menjadi hamba-Mu di sini. Aku rindu dia menjadi pelayan-Mu di sini Tuhan.
Dalam nama Yesus, urapi ibu kami Tuhan, Bortorus yang hari-hari Tuhan kami. Tuhan, Bapak menjuntak berkat terus Tuhan. Juga Bapak Alia Tuhan, dengan Ibu Alia, mereka terus membawa jiwa-jiwa Tuhan. Kami sangat berbahagia Tuhan. Hari pun Tuhan kami ada Tuhan, jiwa baru. Tuhan, terima kasih mereka Tuhan, hamba-Mu tanpa kita Tuhan. Tapi Roh Kudus terus ingatkan mereka semua, jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Bapak tolong perhatikan mereka Tuhan. Apapun kebutuhan mereka, hamba tidak tahu Tuhan. Tapi yang pasti mereka datang di sini Tuhan. Mereka sudah Tuhan berkati. Mereka sudah Tuhan tolong apapun Tuhan profesi mereka. Tuhan hadir untuk mereka Tuhan. Berkatilah pekerjaan tangan mereka semua. Tuhan, terima kasih di doa kami Tuhan. Akhirnya saudara, pulanglah saudara dan arahkanlah hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Maka turunlah kiranya anugerah yang besar oleh Bapa yang di surga dan cinta kasih yang sempurna oleh Yesus Kristus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita bersama mulai saat ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Terima